Kamu kenapa pakai celana itu? Mau ini Pak. Mau pakai ini Pak. Nggak bisa. Kamu dari yang Jakarta? Dari Bekasi. Hah? Dari sini Bekasi. Nggak bisa, kuliah pakai training. Saya kasih kesempatan sekali lagi ya. Iya. Semuanya, buat semuanya. Nggak ada kuliah pakai training. Batu udah oke betul, tapi bukan berarti ini bukan olahraga, kecuali Anda mau ikut posisi senat. Biasanya supaya ada kegiatan-kegiatan. Jadi saya minta tolong minggu depan, nah inilah ada info kan online juga kan. Tapi nggak tahu nanti lihat situasi. Jadi kasih lagi. Saya baru pernah ada kuliah digabung seperti ini. Mahasiswanya hampir 40 ke atas kayaknya. Bahkan infonya sampai 60 dalam satu kelas. Biasanya ya harusnya kan dia dibagi dua kan ya. Ada bentrok dengan mata kuliah apa yang pertama? Ada bentrok nggak? Infonya katanya bentrok. Iya. Ya, dengan mata kuliah apa? Apa? Ada yang bisa jawab? Siapa sih? Dosen. Iya. Sudah nggak apa-apa. Berarti mulai malam ini kita kuliah jam 2. Nah nanti kalau misalnya posisinya di Zoom, berarti ada sekitar 60 orang ikut Zoom-nya di GCR. Tapi seperti yang saya bilang kemarin, aturan mainnya tidak perlu saya sampaikan lagi. Jadi seperti biasa akan berlanjut apabila nanti live semua harus on cam. Tidak ada yang tidak on cam. Saya akan perhatikan satu-satu, kecuali yang dinas kerja. Tapi itu pun harus on cam. On cam itu posisinya posisi Anda sedang kerja, kemudian tidak bisa ditinggalkan. Jadi harus sambil bekerja. Informasi yang pernah saya dapat, ada mahasiswa yang tidak boleh meninggalkan pekerjaannya, sehingga dia harus tetap sambil bekerja, tapi HP-nya tetap on, tetap on cam. Jadi seperti itu. Jadi saya mohon kepada mahasiswa semuanya, karena ini jumlahnya banyak, yang saya harus ekstra. Buat saya sebetulnya lebih enak kalau buat saya. Enaknya apa? Harusnya saya ngajar 2 kali, bicaranya 2 kali kan berarti kan ya. Sekarang bicara cuma sekali dengan gabungan. Nah tapi buat Anda nggak ngerti nih saya paham atau tidak. Nanti kalau saya menerangkan, karena beda menerangkan 10 mahasiswa tapi fokus, ini menerangkan 60 mahasiswa dalam jumlah yang banyak. Saya harus bisa mengkolaborasikan supaya Anda bisa paham. Baik. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, bahwa perkenalan sudah saya sampaikan di yang kemarin, khususnya yang mahasiswa yang belum pernah ketemu saya, kemarin sudah ketemu. Kemudian perkenalannya sudah, nama segala macam ada, cuman kok kenapa jadi cuma satu yang belum tahu saya? Siapa? Karena kemarin tidak masuk atau baru kali ini? Oh ya, ini juga belum. Dari Jakarta bukan?
Bekasi, memang dari Bekasi. Semester berapa? 3. Belum pernah ya dengan baru saya. Ya, informasi kalau memang ada. Coba saya pengen tahu aja, yang belum pernah ketemu sama saya, siapa? Tunjukkan. Oh, lumayan juga, ada sekitar 10 orang. Jadi nama saya, mungkin udah tahu ya, Dian Suryarto. Saya dosen STPI, dosen utama. 2014 sudah mulai gabung di sini. Saya ngajar di Ciamis di sini. Tapi saya kerja di Jakarta di kantor juga. Jadi buat yang belum tahu, kalau yang sudah tahu, nah udah lengkap ya, jadi nggak apa-apa. Tapi yang belum tahu, saya kerja di koperasi di Bank Indonesia di Jakarta. Terus kemudian mengajarnya di sore hari saja. Nggak bisa pagi, karena ya harus kerja di kantor. Setelah pulang kantor, baru saya bisa kerja. Dulu saya ngajar 3 tempat, sekarang hanya 1 di sini saja. Sebetulnya hanya ngisi waktu, tapi lama-kelamaan enak juga ngajar. Setelah itu baru berkelanjutan sekitar berarti 2014 ke 26 tahun tambah sekarang 4 ya, sekitar 10 tahun saya mengajar. Oke. Jadi saya berharap seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, untuk mendapatkan nilai baik di saya, Anda ikutin apa yang saya mau. Maksudnya semua aturan main di dalam perkuliahan ini, baik itu 4 komponen ya, untuk mencapai nilai yang baik, dari mulai absensi, kemudian tugas, kemudian UTS, UAS itu harus terpenuhi. Sekilas untuk absensi kan 10%. Misalnya jatahnya adalah 14 kali pertemuan, 2 kali itu UTS dan UAS. Jadi 12 kali pertemuan. 12 kali pertemuan itu Anda diminta hadir. Harapannya sekali-sekali tidak hadir boleh. Tapi kalau Anda di bawah 50%, jangan harap dapat nilai D di saya, walaupun ujian UAS dan UTS-nya 100. Jadi saya akan mempertimbangkan mahasiswa yang tidak pernah hadir dengan sebetulnya dengan alasan apapun, kecuali memang dalam kondisi sakit, masuk di rumah sakit, akan saya pertimbangkan. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, diantaranya juga kalau misalnya tidak hadir, tidak perlu japri saya, Pak, saya nama ini sekian, jurusan ini, hari ini saya tidak bisa hadir karena saya dikirim kabar, karena saya anggap itu tidak hadir aja sudah. Jadi bukan berarti tidak sopan kalau tidak memberitahu, tidak. Saya tidak mempermasalahkan itu. Tapi buat saya adalah kalau Anda sudah hadir ya Anda tidak hadir. Kalau Anda tidak bisa hadir ya sudah tidak hadir buat saya. Jadi jangan ada perasaan kalau nggak kasih tahu kan Pak nggak sopan, saya nggak enggak. Buat saya nggak ada masalah. Oke, aturan main dari mulai alas kaki, sepatu, pakaian kemarin sudah disampaikan. Oh tolong ya jangan. Terus kemudian pada saat saya menerangkan materi tidak ada yang main handphone kecuali diminta sama saya, tapi saya mencoba untuk seperti yang saya sampaikan kemarin juga, untuk materi akan saya sampaikan via soft copy PDF di grup. Jadi saya share di grup. Saya kebanyakan mungkin tidak akan pakai infocus. Kalau pakai infocus saya harus bawa laptop, capek berat. Jadi saya daripada nanti belum kalau hujan kalau apa laptopnya kena enggak. Jadi saya pakai soft copy aja, masuk ke saya share di grup, kemudian setelah share di grup
Anda baca, Anda lihat, saya nerangkan, Anda jadi nanti melihat handphone. Anda tidak perlu mencatat kecuali memang mau mencatat yang kira-kira memang penting. Silakan. Saya nggak akan periksa mana catatan kamu, mana enggak. Saya akan kasih soft copy yang sudah saya ringkas. Anda tinggal mempelajari, Anda tinggal baca. Kalau tidak paham bertanya. Kemudian semua materi akan saya sampaikan sekali lagi via handphone. Materi yang disampaikan kadang saya minta browsing. Jadi saya minta Anda siapkan handphone yang memang update. Dalam arti kata ada kuotanya. Kalau tidak ada kuotanya, kan di sini ada wifi. Lantai 3 ini masuk nggak wifi? Kenapa? Nggak ada. Nggak masuk. Nggak masuk. Nah, jadi Anda harus siapkan kuota. Ya kuota ya seperti ini. Saya nggak pakai kuota soalnya saya berlangganan. Jadi saya baru punya nomor baru, tapi yang Android, di mana itu saya siapkan yang beli pulsa, terus kemudian masukkan kuota. Jadi itu pun baru belajar saya itu. Lalu saya pakainya iPhone. Maaf ya. Wah sombong kalian. Sombong banget enggak. Nah tapi saya ada nomor saya 2. Jadi yang saya pakai nanti nomor yang belakangnya 999. Yang 9-nya 3 kali. Yang nomor 1 ini nggak boleh ada yang tahu. Ini khusus buat pacar saya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi? Ada? Baik, nanyanya bebas. Mau nanya tentang mata kuliah yang diajarkan, mau nanya tentang absensi, mau nanya tentang UAS, UTS, bagaimana cara nilai. Saya kasih sebentar masa 60 orang nggak ada satupun yang tanya. Apa aja? Tapi yang belum materi ini ya. Karena kalau materi kan yang belum saya kasih. Ya, nanya ada yang nanya. Dengerin yang lain. Kalau misalnya kita lagi online, ya itu kan nanti kan ada ketua kelasnya nih absen kan. Nanti kalau misalnya tiba-tiba di tengahnya kita mungkin ada jaringan atau ada, kalau misalnya dari itu kan nggak tahu tuh situasi kondisi kayak gimana. Ya. Tapi kalau misalnya kita oke begitu boleh nggak? Kalau nggak buat ya. Dalam kondisi tertentu saya tidak bisa memaksakan, tetapi itu jangan dijadikan alasan. Ya, jadi jangan on cam-nya off cam-nya itu dijadikan alasan. Pak jaringan padahal sebetulnya jaringannya. Satu kali ketemu Anda melakukan itu fatal akibat. Jadi saya tetap menghargai kejujuran Anda. Pokoknya jangan macam-macam deh sama saya. Jangan ngerjain saya gitu ya. Kalau Anda ngerjain saya lebih bisa ngerjain nilai Anda. Ya, kalau dosen punya hak prerogatif. Ada satu hal yang kira-kira Anda menyimpang, saya bisa melakukan perubahan nilai karena penyimpangan tersebut. Nah, saya nggak mau melakukan itu dengan harapan kalian jujur. Kalau memang dari sekian 60 adalah pasti yang loading, yang jaringannya bermasalah, atau yang paling banyak sih kuotanya habis. Ya. Karena kan harus nyiapin banyak tuh. Lama lagi, hampir 1 jam minimal. 1 jam minimal Anda harus on terus. Sementara nyetor pulsa, kecuali Anda punya wifi di rumah. Kalau punya wifi tidak ada masalah, silakan saja. Nah, siap-siap maksud saya, tolong siapkan masalah yang itu, karena itu. Nah, kemudian, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Itu kalau misalkan buat anak sih, biasanya kan kalau semester kemarin kan misalkan kerjanya itu masuk
kegiatan kerja gitu ya, ada kerja yang tidak bisa ditinggalkan, tapi kuliah kan harus berjalan. Ya, ada yang saya minta info yang sip berapa orang minta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Ya. Gue sih sumpah. Ya nggak apa-apa, nanti ada Sebelah. tugas tambahan. Oh ya, sehubungan dengan tugas, setiap pertemuan akan ada tugas. Jadi tugasnya seperti yang saya bilang kemarin. Nah, kalau yang sudah dengar yang kemarin yang sudah ikut mata kuliah saya, tugasnya adalah setiap ada pertemuan meringkas semua yang saya jelaskan. Caranya dibuatkan paper. Papernya nanti sama seperti yang sudah saya share, udah ya, saya share ya. Aturan main dan segala macam. Nah nanti untuk mempermudah komunikasi, saya minta dibuatkan grup lagi. Nah, saya minta karena ini banyak, ada 2 kelompok. Saya minta coba info yang Jakarta tunjukkan. Jakarta. Oh, tapi nggak banyak. Jakarta. Mana tunjukkan? Nggak sampai 10 juga. Oh, berarti semua ya? Kasih. Tapi sanggup nggak? Sanggup ya? Asyik. Paham gitu. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, Raffi menjadi ketua kelas Anda lagi. Oke, sini dulu. Nah, ini nanti akan ngurus absen. Kalau komunikasi sama saya, tapi dengan catatan ya, nggak menilai ya. Oke, kita dulu. Terus ada sesuatu yang kira-kira perlu ditanyakan, Raffi dulu tanya. Kalau Raffi nggak bisa jawab, baru nanti saya. Jadi tetap semuanya di grup ya, tetap semuanya di grup. Tidak ada japri saya. Saya nggak mau diganggu di japri. Semuanya, apalagi yang berhubungan dengan mata kuliah, apalagi yang berhubungan dengan Oke. Jadi jangan sampai nanti japri saya Pak gimana nilai gimana enggak. Kalau mau menanyakan nilai apa segala macam, saya ketemu langsung sama saya di kampus gimana ngobrol. Ya, saya udah kebanyakan nanti mau bikin grup lagi. Ya, sudah. Oke, makasih. Nah, yang belum ada namanya nanti dilaporkan ke Raffi supaya bisa dimasukkan ke grup. Grupnya sama seperti kemarin ya. Grupnya BII strip MQ strip 924 ya, MQ manajemen keuangan. Oh, sampai MQ 2 tapi ya BII strip tanpa spasi semua. MQ 2 strip 924 September 24. Oke, jangan ribut. Kalau ada yang mau tanya silakan tanya lagi. Kita hari ini masih pemanasan. Beberapa yang mau tanyakan, tapi nanti kita masuk materi. Tapi sebelum masuk ke Kan kemarin Bapak sudah memberikan tugas mengenai Microsoft apa yang digunakan itu
itu belum diberitahukan Pak tentang font apa yang harus digunakan ukuran. Di yang saya share belum ada font-fontnya. Belum. Tapi dimasukinnya sekarang mumpung ingat, takutnya lupa nanti. Kamu, tapi yang lain catat juga. Jadi ini kamu ketik apa sih tata cara penulisan tugas ya. Kamu punya nggak? Yang mana? Coba lihat. Dulu sebentar, cari dulu. Cara penulisan tugas. Yang pertama, cover. Cover seperti biasa ada tugas manajemen keuangan dulu. Manajemen keuangan 2 misalnya. Ini tugas 1. Kemudian materinya apa sedikit? Materinya apa? Kelihatannya belakang ya. Terus kemudian ada logo. Terus kemudian ada nama, NIM, dosen. Baru ini YBI dipanjangkan BI. Ya, kalau pertemuan sekarang berarti tugas 1. Tugas 1 logo. Nah, khusus yang online udah dijelaskan kemarin ya. Kalau posisinya online, tetap ada tugas. Ngumpulinnya gimana? Ngumpulinnya kalau misalnya masih minggu depannya online, tetap di minggu itu difotokan, kirim ke grup. Nanti Raffi akan contreng yang sudah mengumpulkan. Formatnya udah dapat? Nah, jadi kalau untuk isinya nanti urusan saya, tapi Raffi yang mencontreng si A sudah kirim, si B sudah kirim, si C sudah kirim. Yang belum kamu cross ya, Bi ya. Yang belum kirim kamu cross. Batas waktu pengiriman adalah 1 minggu. Tetap 1 minggu. Misalnya sekarang hari Kamis, paling lambat pengiriman foto tugas kalau online itu hari Kamis depan. Kalau dikirim hari Jumat, Jumat depan, kami nggak usah masukin, anggap aja proses. Oke, ada mau ditanyakan lagi? Tugas yang kedua, apa ininya ya? Minimal 5 lembar, isi saja. Isinya 5 lembar itu isi, bukan tidak termasuk cover. Warna cover dulu. Warna kan kemarin udah biru. Iya loh. Kuning. Kuning ya. Warna kuning. Ini Mika. Iya, double belakang. Plus karton Enggak, nyusul. Kuning juga. halaman depan, halaman belakang. Ini Mika yang depan. Paham ya? Ini kuning, Mika kuning. Berarti Mikanya Mika kuning depan, terus kemudian cover lalu isi. Terus kemudian ditambah halaman belakang ada karton warnanya kuning juga. Lain warna saya nggak nilai. Ya, makanya ini sudah disepakati. Kenapa Pak beda-bedain supaya nggak nyampur sama mata kuliah lain? Kalau mata kuliah lain juga sama. Ya. Terus kemudian font, koma, nah ini nggak boleh juga pakai yang lain. Nggak boleh pakai Arial, apa segala macam. Koma, terus kemudian size-nya 12. Isi ya, isi. Kecuali ini, kalau cover boleh size-nya dibesarin, misalnya tugasnya di size 14 atau 16 boleh. Kemudian spasi
Kenapa? Ya. Tadi ada yang mau tanya? Enggak. Pak, Ya. itu maksudnya batas normal itu batas bawaan ya Pak? Ini normal tuh yang seperti di BI kalau mau bikin skripsi. Oh jadi harus diedit gitu. Ya. Tapi kira-kira lah kalau bikin masih jangan kanan kirinya 5 cm 5 cm atasnya 5 cm 5 cm ya Bapak. Oke. Jadi kalau tadi ngumpulin tugas, kamu berkenan nggak ngantar ke rumah saya? Dekat Perumnas 3. Nah, saya juga kan berani nyuruh begitu karena rumah saya juga nggak jauh. Kalau rumah saya tiba-tiba di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan ya enggak juga lah. Dari sini saya tadi 10 menit, 10 menit di rumah. Lewat belakang, lewat apa? Dewan Dakwah. Kalau yang tahu. Ya, nanti kumpulkan tugasnya. Kalau misalnya pas kebetulan saya nggak bawa kendaraan, tolong ya. Atau jam apa? Nah, yang boleh japri, Raffi kalau Raffi boleh japri. Pak, tugasnya mau dikirim kemana nih? Ya, oke. Ada lagi mau ditanyakan? Nah, tipsnya seperti yang saya bilang kemarin, kalau Anda mau nilainya agak bagus, agak bagus. Kalau kira-kira saya UTS-nya sama UAS-nya kayaknya kurang yakin. Dari awal sudah antisipasi mengerjakan tugas. Karena tugas itu nilainya 20%. Kalau nilainya tugasnya lengkap, isinya bagus, maka nilainya 20. Itu bisa mendongkrak, istilah saya mendongkrak, naikin nilai Anda dari yang tadinya kecil menjadi besar. Jadi jangan sampai tugas ini dilewatkan. Nah tentunya yang lainnya juga, seperti yang saya bilang, absen tetap harus. Kemudian UAS-nya harus di hari H dan UTS-nya. Kalau mau nilainya diambil normal. Nah yang tidak normal bagaimana yang kemarin saya jelaskan juga kalau yang belum ketemu saya kemarin hari Rabu. Jadi kalau yang UTS-nya susulan atau UAS-nya susulan, kalau nilai UTS-nya 100, maka yang saya ambil hanya 70%. Itu belum dikalikan 30% atau 40%. Nah, jadi yang saya ambil hanya 70%. Nah, makanya saya Anda ambil yang hari H. Pak, saya kan kerja izin. Saya juga orang kantoran. Ada bawahan saya, anak buah saya yang misalnya sedang kuliah. Kemudian Pak, saya izin mau kuliah, mau ujian lagi kuliah. Itu saya izin ya. Kalau ada masalah. Boleh lah, masa enggak? Nah, atau sebelum Anda izin, Anda minta surat keterangan bahwa Anda jadwal ujiannya sekian. Nah, baru minta izin ke kantor atau ke tempat kerja bahwa saya nanti tanggal sekian ada ujian. Dosennya agak killer nih Pak, namanya Ian Suryanto, bilangin sama saya itu manajer atau siapa. Saya harus hari apa kalau mau nilainya bagus. Ya. Baik. Nah, pertanyaan terakhir sebelum masuk mata kuliah materi. Ada? Sisi kirimu, sisi tengah belum? Ada di depan. Belakang. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita mulai. Manajemen keuangan 2. Kalau Anda masuk ke mata kuliah manajemen keuangan 2,
dari sekian waktu pengalaman yang pernah saya lakukan di manajemen keuangan luar, hanya sekitar 50% yang nilainya di atas normal. Rata-rata sulit mengikuti di manajemen keuangan luar karena hitungannya. Karena saya akan memberikan teori dan hitungan, tapi di ujian hampir 80% sampai 90% materinya adalah hitungan. Jadi kalau misalnya Anda nggak kuat hitung-hitungan, ya harus belajar. Nah, saya bukan menakut-nakuti, tapi Anda harus sudah siap dengan itu. Kemudian, ini persiapannya sebelum masuk ke materi juga. Anda nanti di ujian harus membawa kalkulator sendiri. Tidak boleh meminjam teman. Jadi nanti kalau kebetulan saya yang jaga, dan saya sebiasanya kalau saya nggak jaga, saya pesenin ke petugas dosen lain untuk dituliskan harus membawa kalkulator sendiri, tidak boleh meminjam. Kenapa Pak Yan kok nggak boleh minjem ke teman? Karena khawatir mengganggu teman Anda yang sedang menghitung. Kalau misalnya pas lagi ngitung enaknya mengganggu konsentrasi hitungan menjadi buyar, yang harusnya betul menjadi salah. Karena kalau misalnya pinjam, nah saya tidak minta Anda untuk beli, tapi pinjam juga kalkulatornya, baik ke saudara, ke kakak, ke paman, ke siapa aja, ke tetangga yang punya kalkulator. Dan kalkulatornya bukan kalkulator handphone. Jadi di handphone kan ada kalkulator, tidak boleh. Kenapa? Kalau di handphone nanti ngelihat rumus, ngelihat segala macam, bahkan ngelihat materi. Karena materinya kan saya soft copy. Jadi pada saat nanti ujian, entah UTS atau UAS, tidak diperkenankan membawa atau membuka handphone. Ya, semua hitung-hitungan di luar. Nah, kalkulator yang disarankan adalah kalkulator, kalau saya nyebutnya kalkulator pasar. Jadi kalkulator yang besar, yang kalau dipencet kayak handphone, pernah tahu handphone BlackBerry? Oh iya, jadi kalau misalnya dipencet tuh tak. Tapi saya lebih senang yang ini. Kalau di kantor saya pakai yang itu. Jadi saya minta ke bagian logistiknya, minta kalkulator yang tombolnya malah besar. Nah, jangan beli, bukannya saya melarang ya, jangan menggunakan kalkulator yang kecil, yang ada kalau maaf ya, bukannya saya nggak boleh beli di Indomaret atau di Alfa. Di Indomaret tuh ada yang kecil, harganya murah 25.000 gitu ya. Kalau nggak berapa 25-30 ribu lah. Itu cepat rusak. Memang kalkulator. Tapi ada kesulitan juga, digitnya kurang. Nah, kalau yang di kalkulator yang direkomendasikan saya minimal 12 digit. Kita mainnya miliar kan? Mainnya miliar. Jadi jangan yang pakai 9 digit. Karena kalau Anda punya kalkulator yang nolnya 9 digit, pada saat Anda main miliar, pas dipencet langsung error, nggak akan keluar nilai angkanya. Jadi 12. Kita catat itu, jangan lupa. Jadi tidak boleh pinjam kalkulator, tidak boleh menggunakan kalkulator handphone, minimal kalkulatornya 12 digit. 12 digit. Ya, kalkulator biasa. Kenapa saya sarankan kalkulator pasar? Karena itu lebih enak mijitnya. Space-nya agak lebar dibandingkan di kalkulator yang kecil. Saya udah pernah beli itu beberapa kali di rumah pakai kalkulator karena murah. Ada yang ingat nggak mereknya apa tuh? Contohnya apa? Enggak, kalau Casio bagus.
tapi cepat rusak juga. Yang rekomendasi adalah citizen, tapi citizennya citizen yang besar atau bukan yang kecil itu. Citizen yang besar atau Casio. Kalau Casio itu udah jaminan itu. Ya, oke. Kemudian yang lain, kita masuk ke materi sekarang. Di manajemen keuangan 2 ini, selain nanti kita belajar hitung-hitungan, Anda tentunya sudah di setting oleh kampus sudah mempelajari manajemen 1 kan? Ya, manajemen keuangan 1. Ya, ya dong. Di manajemen keuangan 2, saya akan memposisikan Anda sudah mempelajari manajemen keuangan 1. Ya, walaupun nilainya A, tapi lupa-lupa juga isinya. Jadi saya menganggap Anda sudah mendapatkan mata kuliah manajemen 1, kemudian Anda tidak akan mendengarkan teori yang dasar sekali, tidak. Nah, sama dengan kemarin seperti waktu saya mengajar akuntansi perbankan dan konvensional syariah. Kalau Anda masuk ke mata kuliah kolaborasi, kalau saya suka menyebutnya kolaborasi, karena itu berbagai unsur masuk dijadikan satu mata kuliah. Tentunya Anda harus mempelajari, sudah mempelajari akuntansi 1 dulu atau akuntansi dasar. Karena di akuntansi dasar minimal jurnal basic itu harus sudah dipelajari. Jadi nanti di akuntansi perbankan konvensional syariah, saya nggak akan mengajarkan kembali debit, adalah kredit, nggak akan kita seperti itu. Saya menganggap Anda sudah paham. Terus kemudian kembali ke manajemen keuangan 2 seperti yang saya bilang tadi, Anda dituntut sudah mempelajari manajemen keuangan 1. Jadi beberapa hal yang harus Anda harus pahami di dalam mempelajari manajemen keuangan 2 sebagai berikut. Saya share ya di grup. BII MQ 2924 ya, biar. Oke, ini saya share. Oke, masuk ya. Nah, masuk. Oke. Yang belum masuk cek buat tadi. Udah. Oh, saya lupa. Bukan kelupaan, bukan. Untuk absensi tolong ya, bukan baik. Yang kemarin belum dapat penjelasan, tidak boleh menitip absen atau dititipkan absen. Kalau nanti ada yang ketahuan menitipkan absen, bermasalah dengan saya nanti. Tolong ingat ya. Jadi jangan sekali-sekali nitip absen atau dititipkan absen. Gak usah ribut. 19 9 24 66.
saja. Gak ada yang apa aja. Itu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, bebas sekarang. Ya, Mas. Itu. 1, 2, 3. Sekali lagi. Iya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nanti lihat di YouTube ya, jangan lupa subscribe. Ya, Pak. Nanti. Dalam-dalam. Enggak bohong. Baik, kita masuk ke materi. Terus gue terima ngomong ini. Ada dua. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin sampaikan sesuatu yang berhubungan dengan manajemen keuangan luar. Nah, ini tips yang paling jitu ya, karena ini ada hubungannya dengan masalah materi. Pada saat Anda mempelajari manajemen keuangan luar, Anda harus memposisikan diri sebagai manajer keuangan. Jadi, setiap Anda mengerjakan sesuatu, ingat manajer keuangan. Karena apa? Karena di dalam mempelajari manajemen keuangan buah itu, settingannya adalah saat Anda nanti praktek di lapangan kerja, Anda harus paham. Memang tahap awal jarang atau kemungkinan kecil lulus dari kampus langsung jadi manajer. Ya, jarang langsung jadi manajer. Kecuali memang biasanya kalau untuk level posisi manajer itu dia harus punya pengalaman dulu, harus punya experience dulu, entah itu 3 tahun, 5 tahun. Jarang yang perusahaan pada saat itu menerima seorang manajer fresh graduate. Paham? Nah, tapi bukannya saya sombong. Waktu saat saya lulus, saya pertama kerja langsung di operasi di Bank Indonesia. Posisi saya pada saat itu langsung di asisten. Saya juga nggak tahu, padahal saya belum pernah bekerja. Jadi memang benar-benar fresh graduate pada saat itu langsung di posisi
rugi atau laba. Kalau perusahaan itu laba, melihatnya di sisi mana? Kalau perusahaan itu biayanya terlalu tinggi, itu melihatnya di mana? Kalau perusahaan itu rugi, itu melihatnya di sisi mana sih? Kalau perusahaan itu uangnya banyak, di laporan keuangan di mana sih melihatnya? Kalau perusahaan itu punya hutang banyak, di mana melihat? Itulah fungsi laporan keuangan. Jadi kalau Anda tidak bisa membaca laporan keuangan, masalah istilahnya, Anda tak akan diterima. Jadi kunci itulah yang ingin saya sampaikan ke Anda. Kalau Anda bisa pegang laporan keuangan, minimal satu poin sudah diletakkan. Jadi pada saat Anda coba tolong rapi baca laporan keuangan. Setelah dibaca laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut langsung dijelaskan. Oh, ini perusahaan ini bagus Pak. Pada saat ini perusahaan ini mengalami kenaikan laba dari tahun yang sebelumnya. Biasanya dia selalu sandingkan 2 atau 3 tahun ke belakang. Tahun terakhir, tahun sebelumnya, dan tahun sebelumnya lagi, atau 2 minimal. Jadi kita bisa menganalisa atas laporan keuangan tahun lalu dibandingkan tahun yang sekarang, tahun terakhir. Kalau tahun sekarang belum lah. Kalau yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah laporan aset. Sekarang saya tanya sebelum masuk, coba kalau kita berada di posisi sekarang, tanggal sekarang, bulan sekarang, laporan keuangan yang ada di perusahaan yang akan Anda baca nanti yang terakhir, kira-kira laporan keuangan tahun berapa? Kamu sudah lihat? Kacamata hitam? Hah? Yang ngecek? Wildan. Laporan tahun berapa kira-kira yang akan kamu baca? Kalau posisi sekarang? Agak goyang. Oh, 2020. Itu. Jadi kalau misalnya Anda menampilkan dibaca, disuruh membaca laporan, mungkin nggak disajikan laporan keuangan 2024? Mungkin nggak? Enggak, karena belum selesai masanya. Siapa bilang? Kalau perusahaan itu menampilkan laporan keuangan setiap bulan, bisa dong. Berarti laporan terakhirnya adalah bulan Agustus. Jangan ragu. Nah itu yang saya maksud. Jadi jangan Anda tidak paham. Saya pengen Anda ngerti, minimal baca itunya. Teori nomor 2, saya nomor 2 teori. Hitung-hitungan juga sebetulnya nggak penting. Pada saat Anda membaca itulah yang biasanya menjadi kelemahan mahasiswa pada saat interview. Pada saat nggak bisa baca laporan keuangan, nggak tahu bagaimana itu laporan keuangan. Jadi saya disuruh baca. Bayangkan itu baca. Saya baca gini. Hasilnya apa? Setelah itu kemudian saya ditelepon. Saya mulai kerja tanggal sekian ya. Cuman karena saya sudah nyaman di tempat yang yang sekarang, ditambah saat itu posisinya itu sedang zaman Krismon. Tahu Krismon? Krisis moneter. Zamannya yang waktu ada Anda sebenarnya saya bilang Anda belum lahir, tapi Anda pernah dengar kan ada penjarahan, ya. Betul tuh ya? Belum lahir pasti deh. Belum. Siapa yang lahirnya saya belum menyebutkan kalau terus ikutin nama. Nah, ada yang di bawah 98 ada? Angkatan. Oh, kalau 95 baru umur 5 tahun.
Maksud saya memberikan motivasi kepada Anda harus kuasai. Jadi jangan lulus, yang penting asal lulus Pak, IPK-nya 3, sekian. IPK pada saat Anda dapat tinggi, administrasi lolos. Jadi tapi jangan main di IPK juga. Rata-rata sekarang perusahaan menerima IPK yang normal. Kalau di perusahaan yang sudah menengah ke atas itu minimal 3, untuk swasta. Untuk swasta ya. Swasta itu udah harus 3. Kalau Anda berada di posisi 2,5, 2,7, 8, agak ramah. Nah, dulu masih ada kesenjangan sampai 275, IPK 2,75. Tapi sekarang sudah agak naik lagi, bergeser ke yang lebih tinggi, 3,0 minimal. Nah, di sisi lain untuk menambah Anda berpengetahuan, Anda harus punya sertifikasi. Nah, jadi sekarang bukan hanya sekedar lulus sekolah, ujian, dapat ijazah, tapi ada poin-poin tertentu sekarang yang bisa masuk ke lingkungan seperti itu. Jadi Anda misalnya, ini ada yang jurusan akuntansi nggak? Jurusan akuntansi mana? Tunjukkan. Banyak akuntansi. Saya pernah cerita belum? Anda harus brevet. Anda harus ikut sertifikasi brevet. Pernah cerita ya? Tahu belum? Harus punya sertifikasi brevet AB minimal. Nah, itu adalah poin di dalam melamar pekerjaan. Bagaimana caranya Pak Brosik? Setiap perguruan tinggi yang besar biasanya membuka kelas brevet. Seperti Trisakti, KSM, Trisakti School Management yang di dekat Rawapanjang dia buka. Terus Presiden University yang di Cikarang buka. Berapa Pak biayanya? Sekitar 4 sampai 5 juta. 4 sampai 5 juta untuk 6 bulan biasanya. Jadi kalau misalnya Anda kerja, Anda ambil yang eksekutif, ambil yang hari Sabtu atau hari Minggu, tapi full dari mulai pagi sampai sore, pagi sampai sore, pagi sampai sore, 6 bulan. Nah, gunakan waktu tersebut untuk bersusah-susah dulu. Tapi kalau Anda sudah dapat sertifikat itu, lulus, mudah. Nah, saya bukannya membanggakan, ini cerita nih. Ini cerita nyata. Kebetulan jatuh di anak saya. Anak saya jurusan akuntansi, konsentrasi perpajakan. Ada lamaran lowongan di Bank Indonesia. Levelnya tapi bukan level yang di sana ada level asisten manajer sama level yang agak bawah. Yang dilamar oleh anak saya adalah yang level yang ada di bawahnya. Kemudian saya minta sebelum ada lamaran ke BI, saya minta anak saya, kamu harus brevet sebelum melamar pekerjaan. Jadi awalnya nggak mau karena males lah. Ke eksekutif itu pagi sore dengerin kasus pajak, hitung-hitungan, memang males. Tapi hasilnya dia rasakan sekarang. Kenapa? 2 kali tes tidak lulus, tapi yang tes yang ketiga dia bisa. Jadi ada buka lamaran nggak lulus, ada buka lamaran lagi nggak lulus. Nah, pas lamaran ketiga brevetnya sudah lulus di IAI. Jadi IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, membuka kelas. Ada browsing deh nanti dia charter IAI brevet. Di situ ada online, ada offline. Cari biayanya sekitar 4 juta. Saya sampai bilang anak saya bapak yang bayar, yang penting kamu brevet. Nah, saya pesankan ke Anda, kalau bisa Anda ikut
supaya Anda punya keinginan untuk saya harus punya keahlian. Keahlian saya harus terlihat dalam bentuk sertifikat atau sertifikasi. Minimal itu dulu. Minimal itu dulu. Terus kemudian TOEFL. Anda harus punya TOEFL. Di STBI ada persyaratan TOEFL nggak lulus? Ada nggak? Kalau pernah tanya-tanya? Enggak ya? Nah, itu harus TOEFL. Bayar TOEFL. Tapi sekarang harus punya TOEFL. Jadi kalau ngelamar itu harus punya TOEFL. Termasuk anak saya ada TOEFL. Kebetulan kampusnya buka TOEFL pada waktu saat itu di kampus dia. Nah, saya minta kepada Anda jangan terlena dengan yang penting saya sih kuliah Pak, yang penting saya lulus. Mau kerja di mana juga nggak apa-apa, yang penting administrasi. Jangan begitu. Anda harus punya keinginan untuk maju. Anda harus punya keinginan. Nah, sekarang kalau misalnya Anda posisi di tempat kerja sekarang, ada yang sudah kerja, tunjuk tangan. Nah, khusus yang masih muda-muda, level Anda, ada yang sudah posisi asisten di sini, Bapak, Mas supervisor, nah, level-level yang mungkin kalau Pak bagus ya. Kalau Mas bagus mungkin dilihat dari sisi tadi umur kan sudah ada di atas ya. Nah, kalau teman-teman Anda ini kan masih levelnya masih di atas, di bawah 20 jangan-jangan, atau ada di 20 21 mungkin. Jadi belum punya pengalaman yang sangat banyak. Pasti posisinya adalah posisi yang kalau di kantor tolong ketikin dong, tolong printin dong, tolong anterin berkas ini ke sana, ke pimpinan. Begitu kan? Nah, Anda harus punya pemikiran suatu ketika saya harus jadi orang yang nyuruh-nyuruh seperti saya. Anda harus punya pemikiran seperti ini. Jadi, saya minta kepada Anda termotivasi supaya Anda punya keinginan untuk maju. Jangan asal kuliah dapat ijazah. Sebetulnya sah-sah saja. Nah, saya tekankan ini terutama untuk kaum prianya, terutama ya, karena apa? Anda adalah calon kepala rumah tangga. Kalau yang perempuannya mungkin ada juga yang pengen berkarir, ya. Tapi kalau misalnya sekarang Anda kerja, nih ya, yang perempuan nih ya, coba benar nggak di saya? Biasanya iya. Terus kemudian saya kasih pilihan, ada manajer Anda, dia perempuan nih ya, sekarang Anda di level bawah, ada manajer Anda, kemudian melamar Anda untuk nikah dengan Anda. Manajer Anda bilang ke Anda, Adinda, ini cerita nyata nih. Cerita nyata nih. Coba tenang dulu, tenang. Adinda, Kakanda mau melamar Adinda. Tapi ada satu permintaan dari Kakanda. Ini tolong diingat nih. Saya akan memenuhi keinginan Adinda. Rumah, mobil, dan segala macam. Tapi ada tapinya. Apa Kakanda? Tapi Adinda tolong di rumah jaga anak-anak saya. Maksudnya anak-anak kita. Gimana? Kalau Anda diposisikan seperti itu, level calon suami Anda adalah level manajer. Dia sudah bilang mengatakan Anda boleh minta apa aja, mobil dikasih, rumah dikasih, mau belanja ke mall, tapi di rumah ya jagain anak-anak kita.
Nah, dia pengen anak-anaknya dijaga oleh Anda sebagai ibu rumah tangga yang baik. Apa konsekuensinya? Anda tidak bekerja, Anda S1-nya ijazahnya tidak terpakai. Nah, pilih mana? Pilih jadi staff. Maaf Pak Kanda, saya ingin jadi staff saja. Saya tidak mau jadi suami. Tidak mau jadi pasangan Pak Kanda. Saya yakin Anda mempunyai pilihan yang sangat bimbang. Anda harus punya pilihan. Nah, kenapa saya bilang itu? Nah, itulah. Kalau wanita ada posisi-posisi seperti itu yang kadang nggak bisa ditolak. Ya, daripada saya capek, dengan dia udah menjanjikan mobil ada, rumah ada, segala macam, udah tinggal masuk saja, jaga anak, ya apalagi tuh. Nah, tapi buat yang masih ingin berkarir, tentunya saya pengen bekerja di bank, saya ingin bekerja di tempat yang lebih bagus, saya ingin bekerja di tempat yang punya gaji tinggi. Nah, masih seperti itu. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan. Jadi minimal absen sudah dengar. Jadi minimal Anda punya motivasi untuk mendapatkan sesuatu yang beda pada saat Anda nanti lulus. Tapi bukan berarti saya mematahkan semangat Anda. Wah, bayar gara-gara bayar saya jadi ini nih apa semangat saya untuk kuliah jadi berkurang. Saya pengennya jadi nikah aja deh kalau jangan. Nah, kuliah ini kadang satu pengantar. Jadi pengantar Anda mendapatkan jodoh, pengantar Anda bekerja di satu perusahaan dengan penghasilan yang baik. Seperti itu. Kalau Anda tidak kuliah, mungkin Anda nggak ketemu dengan manajernya, nggak ketemu dengan itu. Ya, oke. Pak Ian, masa saya manajemen keuangan kok jadi nikah sih gitu. Ya, seperti saya bilang tadi dari awal, ini adalah brainstorming supaya Anda punya motivasi tinggi dalam mempelajari mata kuliah manajemen keuangan luar. Manajemen keuangan luar, hitung-hitungan. Manajemen keuangan luar, posisikan Anda sebagai manajer keuangan. Jadi setiap ada mata kuliah, materi yang berhubungan dengan manajemen keuangan luar yang nanti saya sampaikan, Anda harus memposisikan sebagai manajer keuangan. Oh, berarti saya harus seperti ini. Nah, sedikit aja ya sebelum berakhir. Masih 2116. Coba buka di pengantar di slide yang ke di slide yang 1122. Coba 11 of 22. Tujuan dari manajer keuangan. Sudah ketemu? Nah, di situ dituliskan aktivitas seorang manajer keuangan berhubungan dengan analisa perencanaan, keputusan investasi, keputusan pembiayaan investasi yang diambil untuk mencapai tujuan pemegang saham di antaranya. Jadi seorang manajer keuangan nanti dia harus bisa merencanakan. Oh, nih perusahaan ini bagus nih labanya. Bagaimana nih kalau kita buka pabrik baru di tempat lain, di kota lain? Anda harus bisa menganalisa seperti itu. Saya kemarin cerita ya, kalau perusahaan itu rugi, nggak mungkin lah seorang manajer keuangan akan mengusulkan, Pak Direktur, saya melihat laporan keuangan kita nih negatif, rugi Pak.
buka pabrik baru. Nggak mungkin lah. Nah, disitulah Anda harus bisa menganalisa. Itu namanya melakukan perencanaan. Tapi dengan cara Anda harus bisa membaca laporan keuangan. Nah, kemudian keputusan investasi. Kita bisa mengatakan ke direktur bahwa Pak Direktur, uang kita banyak. Bagaimana kalau kita investasikan, kita beli kapal, kita beli pabrik baru, kita beli apa yang kira-kira bisa memajukan dan menambah diversifikasi usaha kita. Itu kan bisa dilakukan seperti itu. Jadi Anda bisa mengatakan seperti itu dengan cara Anda membaca, bisa menganalisa dan bisa membaca laporan keuangan. Kuncinya itu. Kemudian dan keputusan pembiayaan investasi. Maksudnya Anda bisa memberikan keputusan yang berhubungan dengan pembiayaan. Tentunya harus punya hitung-hitungan. Saya punya ide Pak Direktur bikin pabrik. Kemungkinan biayanya beli ini sekian, kemudian hasil produksinya sekian, kemudian hasil ini keuntungan menjadi sekian per tahunnya. Anda harus bisa punya hitung-hitungan seperti itu. Dari mana? Nanti kita pelajari teori-teori seperti itu. Dengan apa? Hitung-hitungan keuangan. Jadi saya sekali lagi berpesan kepada Anda yang 60 sekian orang hari ini, mungkin kalau pertemuan yang akan datang nggak tahu juga ada berapa. Mudah-mudahan tetap banyak, walaupun di online juga bisa mengaplikasikan manajemen keuangan itu memang benar-benar penting buat seorang manajer keuangan. Jadi posisinya manajer keuangan, ingat itu. Kemudian